Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara. Jumpa lagi di Bijak Bincang Pajak bersama saya Nurul yang akan menjadi host kali ini. Dan kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Banyak banget laporan yang beredar tentang pesan dan telepon yang meminta kita untuk mengubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Nah, bagi kalian yang merasa bingung dan khawatir, kita akan membahasnya di podcast kali ini, tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Kak Putri. Halo Kak Putri, gimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa dikenalkan ke kawan pajak. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Putri, pelaksana dari Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Jakarta Utara. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kawan pajak semuanya dan juga berkesempatan untuk mengobrol mengenai penipuan yang mengatasnamakan DJP. Oke Kak Putri, kita langsung aja nih masuk ke topik kali ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu penipuan yang mengatasnamakan DJP? Oke, mungkin di sini Kak Nurul ataupun kawan pajak akhir-akhir ini sering kali mendengarkan berita mengenai penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jadi, modus penipuan ini biasanya dilakukan melalui pesan singkat, melalui email ataupun melalui telepon. Sebenarnya bentuknya beragam. Misalnya melalui pesan singkat itu si penipu mengirimkan link atau tautan yang dimana apabila kita klik link tersebut itu akan mengarahkan ke laman tertentu dan juga memberikan celah kepada si penipu untuk mencuri data kita yang ada di ponsel. Kemudian yang kedua yaitu modus penipuan melalui telepon yang mengatasnamakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, di mana pelaku penipuan tersebut meminta data-data wajib pajak seperti data-data nama, NPWP, kemudian data email, alamat, bahkan sampai nomor rekening. Karena kan kita kemarin ada pemutakhiran data antara NIK dan juga NPWP ya, yaitu NPWP 15 digit diubah menjadi NPWP 16 digit, yaitu NIK, menggunakan NIK. Nah, pelaku penipuan ini itu menyuruh wajib pajak untuk segera melakukan perubahan data antara NPWP 15 digit ini menjadi NPWP 16 digit. Jadi wajib pajak banyak yang terkecoh dan memberikan data-data mereka kepada pelaku penipuan. Nah, yang berbahaya dari penipuan ini adalah apabila pelaku mendapatkan data-data wajib pajak, itu data-data tersebut disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya seperti melakukan penipuan lainnya, kemudian membuka bank secara ilegal, ataupun melakukan tindak pidana kejahatan yang lainnya yang merugikan wajib pajak. Oke Kak, selanjutnya mungkin mengapa sih Kak modus penipuan ini begitu marak terjadi Kak? Oke, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa modus penipuan ini marak terjadi. Yang pertama yaitu karena wajib pajak masih kurang menyadari atas keamanan data pribadi mereka, sehingga mereka mudah sekali percaya dan mudah sekali memberikan data-data mereka kepada orang lain. Kemudian yang kedua juga masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang sistem perpajakan ataupun pembayaran perpajakan. Kemudian yang ketiga yaitu seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, itu juga digunakan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Seperti itu. Jadi selain modus penipuan melalui pesan singkat, telepon atau email itu ada bentuk penipuan lain nggak sih Kak yang terkait dengan perpajakan? Ya, sebenarnya ada beberapa modus penipuan lain yang seringkali juga dialami oleh wajib pajak, yaitu terkait penagihan pajak fiktif, di mana pelaku penipuan ini memberikan informasi tagihan pajak kepada wajib pajak melalui pesan ataupun melalui telepon, kemudian menghimbau wajib pajak untuk segera membayarkan tagihan pajaknya melalui rekening tertentu atas nama pribadi ataupun atas nama perusahaan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Padahal atas tagihan pajak tersebut itu tidak ada.
Wah, jadi modus penipuannya semakin beragam ya Kak Putri? Iya, betul sekali Kak Nurul. Jadi gimana sih Kak caranya kita sebagai wajib pajak dapat melindungi diri dari berbagai macam penipuan seperti ini? Sebenarnya ada beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh kawan pajak semuanya. Tetapi pengetahuan dasar yang perlu ditekankan di sini adalah yang pertama, tidak ada pembayaran pajak melalui petugas pajak, melalui kantor pajak, atau melalui rekening tertentu, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama perusahaan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi seluruh pembayaran pajak itu dilakukan melalui mekanisme kode billing, kemudian wajib pajak akan membayarkan langsung pajaknya dan masuk langsung ke kas negara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib pajak juga bisa mendapatkan informasi perpajakan melalui saluran resmi DJP, yaitu bisa melalui laman pajak.go.id, kemudian melalui sosial media resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu @ditjenpajakri, ataupun melalui telepon kering pajak di 1.500-200. Jadi dengan dua hal tersebut sebenarnya kawan pajak bisa terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan DJP ya Kak Putri? Betul sekali. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini tidak pernah meminta data pribadi ataupun meminta wajib pajak untuk membayarkan pajaknya melalui rekening tertentu, melalui pesan singkat ataupun melalui telepon. Jadi saluran resmi komunikasi DJP ini hanya melalui email resmi ataupun surat resmi. Lalu nih Kak, ketika kawan pajak mendapatkan pesan indikasi penipuan, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Oke, yang pasti jangan lengah dan jangan mudah percaya. Kawan pajak bisa selalu memastikan apakah pengirim pesan tersebut dari akun resmi atau bukan. Apalagi jika menyangkut meminta data-data pribadi ataupun meminta untuk melakukan transfer dana. Jika ragu, kawan pajak bisa segera menghubungi kantor pajak terdekat atau menghubungi saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak melalui telepon kering pajak di 1.500-200. Kemudian kawan pajak juga jangan mudah untuk mengklik tautan atau link yang dikirim dan juga mendownload dokumen yang berekstensi APK karena itu pasti berbahaya. Jadi intinya kita harus selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya ya Kak Putri. Betul sekali. Saya juga ingin menghimbau kepada kawan pajak semuanya, jangan mudah memberikan data pribadi wajib pajak kepada orang lain meskipun orang tersebut mengaku sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian saya juga ingin menekankan kembali bahwa DJP tidak pernah meminta data pribadi ataupun meminta wajib pajak untuk melakukan transfer dana melalui rekening tertentu, melalui pesan singkat ataupun melalui email. Terima kasih atas bincang pajak dengan tema penipuan yang mengatasnamakan DJP ini Kak Putri. Sangat bermanfaat sekali bagi para kawan pajak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Kak Putri? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembahasan tadi, bahwa kawan pajak tetap harus waspada. Selalu ingat bahwa layanan DJP itu tidak dipungut biaya sepeser pun dan seluruh pembayaran pajak itu langsung masuk ke kas negara. Apabila ada informasi yang mencurigakan, kawan pajak jangan ragu untuk menghubungi kami melalui saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak, melalui telepon kering pajak 1.500-200 atau melalui media sosial resmi DJP yaitu @ditjenpajakri. Namun, jika kawan pajak menjadi korban penipuan, kawan pajak bisa segera melaporkan kepada pihak berwajib. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat ini Kak Putri. Semoga informasi ini dapat membantu kawan pajak untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan. Sama-sama Kak Nurul, semoga informasi yang telah disampaikan tadi bisa membantu kawan pajak untuk lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Kawan pajak, ingat ya untuk selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Tetaplah bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu lindungi data pribadi kalian. Dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial Kanwil DJP Jakarta Utara untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan.
Saya Nurul. Dan saya Putri. Mohon izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.